Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan tentang organisasi dan manajemen. Kali ini kita akan mendengarkan bersama apa itu organisasi dan manajemen. Mari kita bersama-sama mengklik tombol subscribe dan notifikasi lonceng pada video Elita TV ini. A. Pengertian dan manfaat organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang yang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi mempunyai 4 karakteristik. 1. Tujuan. 2. Kumpulan orang. 3. Struktur. 4. Sistem dan prosedur. Karakteristik yang pertama bahwa organisasi memiliki tujuan-tujuan tertentu secara umum. Tujuan organisasi adalah mencapai tingkat keuntungan, mengejar pertumbuhan, dan bertahan hidup. Karakteristik kedua yang masing-masing memiliki orang-orang. Organisasi adalah kelompok, 2 atau lebih orang yang ingin mencapai tujuannya. Karakteristik ketiga adalah organisasi perlu mengembangkan suatu struktur para anggota dapat melaksanakan pekerjaannya dengan mudah. Karakteristik keempat tercermin dari ketetapan tentang cara kerja, sistem rekrut, dan bentuk laporan dalam hal ini adalah birokrasi. Perbedaan dan persamaan operasi dengan produksi. B. Pengertian manajemen. Istilah manajemen lebih diartikan sebagai oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Beberapa ahli berpendapat tentang manajemen. 1. George R. Terry, 2. John D. Millet, 3. James A. F. Stoner dan Charles Wankel, 4. Paul Harsey dan Kenneth H. Blanchard, 5. H. B. Siswanto, 6. T. H. Handoko. Kita lihat apa itu definisi dari operasi. Nah, operasi ini adalah suatu kegiatan yang mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk. Produk ini adalah barang dan jasa agar bernilai tambah atau punya added value melalui proses transformasi. Faktor-faktor produksinya 1. Sumber daya alam, hasil tambang, hasil pertanian, kehutanan, perikanan, atau perkebunan. Yang kedua, sumber daya manusia di mana memiliki keahlian atau expert yang berani mengambil resiko, dalam hal ini resiko ini dia berupa entrepreneurship. Faktor berikut, faktor produksi adalah yang ketiga, sumber daya modal di mana modal itu adalah uang atau money capital dan peralatan atau capital goods. Pendapat para ahli mengenai batasan manajemen ini menurut 1. George R. Terry. Manajemen merupakan suatu proses kas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan suatu serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 2. John D. Millet. Ini adalah manajemen, itu suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.
3, James A. F. Stoner dan Charles Wankel itu pada tahun 1986, halaman keempat. Ini manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. 4. Paul Harsey dan Kenneth H. Blanchard, tahun 1980, halaman 3. Manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 5. H. B. Siswanto. Ini manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. 6. T. H. Handoko. Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksana fungsi-fungsi perencanaan seperti planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian dan malin staffing, pengarahan dan kepemimpinan dalam leading dan pengawasan itu sendiri. Pada manajemen operasional, sebuah perusahaan itu harus mempunyai tujuan, di mana di sini tujuan perusahaan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Ya, apa tujuannya? Tujuannya pastinya untuk memproduksi dan menghasilkan keuntungan dan laba. Nah, tujuan ini merupakan alasan atau motivasi yang sangat kuat bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam tujuan ada target, sasaran, tujuan itu sendiri atau goal, sementara kita harus cita-cita. Aimnya apa, begitu ya. Nah, di sini untuk target, ini adalah jangkauan waktu yang relatif lebih pendek. Kita harus punya target, supaya 1 tahun kah, 1 bulan kah, ya, atau 1 minggu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan itu kita harus punya target, dan target itu biasanya tidak berdasarkan waktu. Untuk sasaran atau objeknya ini adalah jangkauan yang waktu yang kurang dari 2 tahun. Untuk tujuan atau goal itu adalah jangkauan waktu yang lebih dari 2 tahun, sementara kalau untuk cita-cita atau aim itu adalah jangkauan waktu yang sangat jauh sekali. Jadi kita punya cita-cita nih, misalkan kalian cita-citanya adalah seperti lulus ya, menjadi SE begitu, sarjana ekonomi, tapi kalian harus punya targetnya itu kalian harus lulus ya 4 tahun gitu ya. Kemudian sasarannya apa? Sasarannya kalian untuk bekerja di perusahaan internasional, nasional, dan tujuannya untuk apa? Untuk supaya kalian bisa menimba ilmu, kemudian ilmu itu akan kalian dipakai untuk tujuan melamar pekerjaan. Begitu pula dengan perusahaannya, perusahaan juga harus punya tujuannya, ya, karena pastinya dia arahnya kemana nih tujuannya? Tujuannya apakah dia pangsa pasarnya dari menengah ke bawah, kemudian dari menengah ke atas, kemudian tujuannya adalah dia orientasinya internasional apa nasional, kemudian dia cita-citanya menjadi world class perusahaan atau perusahaan dunia, itu adalah tujuan dari perusahaan yang kita harus memberikan motivasi ya untuk supaya kita bisa melakukan suatu kegiatan. Jadi motivasi itu kita harus ada tujuannya ya, untuk alasannya tuh apa untuk melakukan kegiatan itu dari suatu perusahaan. C. Efisiensi dan efektivitas manajemen. Efisiensi mengacu pada hubungan antara keluaran dan masukan. Efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara benar dan tidak ada pemborosan.
Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input yang seoptimal mungkin. Efektivitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran, dalam hal ini adalah hasil akhir yang telah ditetapkan secara tepat. Berikut ini adalah bagian atau gambar, ya, gambar dari efisiensi dan efektivitas, di mana semua ini mengacu kepada manajemen yang sukses. Untuk efisiensi ini adalah penggunaan sumber daya, di mana di sini ada limbah tinggi menjadi limbah rendah, dan kemudian menciptakan manajemen yang sukses dengan limbah yang rendah dan hasil akhir yang tinggi. Untuk efektivitas dalam hal ini adalah pencapaian sasaran, ini adalah ada di hasil akhir tinggi sampai ke hasil akhir rendah, dan kemudian tercapai manajemen yang sukses, limbah yang rendah, dan hasil akhir yang tinggi. Manajemen sebagai proses kegiatan, kita lihat sebagai proses atau suatu proses kegiatan manajemen ini diartikan sebagai suatu rangkaian yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan apa yang direncanakan sampai dengan kegiatan mengawasi dan mengendalikannya agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Proses manajemen yang dimaksud juga dalam arti suatu rangkaian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan bantuan orang lain. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Kita lihat masing-masing ya, sebagai ilmu, ini diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala-gejala manajemen serta mentransformasikan dan mengidentifikasikan proses manajemen berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Berikut manajemen sebagai ilmu ini memiliki ciri-ciri ya. Ciri-cirinya adalah 1. Prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari. Yang kedua, decision making dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketiga, objek dan sarana manajemen untuk mencapai tujuan sebagai yang adalah elemen-elemen yang bersifat materi. Yang keempat, dalam penerapannya, manajemen memerlukan pendekatan dari bidang ilmu lainnya seperti ilmu ekonomi, statistik, akuntansi, dan lain-lainnya. Manajemen sebagai ilmu dan seni. Sebagai seni ini diartikan sebagai pendekatan pencapaian tujuan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan pribadi, bakat, karakter, perilaku-perilaku manajemen terutama dari unsur manajer atau pimpinan. Manajemen sebagai seni ini memiliki ciri-ciri 1. Kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan bakat para manajer. Yang kedua, dalam proses pencapaian tujuan sering melibatkan unsur naluri, perasaan, dan intelektual. Yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup menentukan keberhasilannya adalah kekuatan pribadi yang kreatif yang dimiliki. Proses manajemen tidak hanya berkaitan dengan materi fisik saja ya, namun juga berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu, pendekatan manajemen tidak hanya bersifat ilmiah saja, tetapi juga seni. Perpaduan antara ilmu dan seni ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh manajer, dalam hal ini suatu pimpinan dalam suatu organisasi. Manajemen sebagai profesi, ini adalah penekanan manajemen sebagai profesi di kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau manajer dengan menggunakan keahlian tertentu. Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu ini akan memperoleh status dan insentif manakala mereka terlibat dalam organisasi.
Manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan ini kita lihat untuk setiap kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih secara kooperatif dalam organisasi disebut sebagai aktivitas manajemen. Fungsi dan proses manajemen. Ini pada umumnya manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi. Satu, perencanaan, dua, pengorganisasian, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya ini ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah pengorganisasian, di mana pengorganisasian merupakan suatu proses pemberian perintah, mengalokasikan sumber daya serta kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Tiga, pengarahan. Ini pengarahan adalah proses untuk menentukan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif. 4. Pengendalian. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai atau sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup 4 kegiatan. A. Menentukan standar prestasi. B. Mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. C. Membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. D. Melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. E. Bidang-bidang manajemen. Manajemen memiliki kedekatan dengan aspek kehidupan manusia dan bisnis. Dalam konteks bisnis, manajemen dapat dibagi dalam 4 bidang utama. Bidang tersebut adalah 1. Marketing, 2. Operation, 3. Human resource, 4. Finance. Satu, bidang pemasaran. Ini merupakan salah satu bidang yang terpenting dalam kegiatan bisnis. Bidang pemasaran ini menjadi ujung tombak bagi perusahaan dalam memperoleh keuntungan. 4 aspek utama yang dibahas adalah perencanaan produk, menetapkan harga, mengembangkan periklanan dan promosi lainnya, dan memilih saluran distribusi. 2. Bidang operasional. Bidang produksi ini adalah suatu bidang yang dalam perusahaannya bertugas mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. 3. Bidang keuangan. Aktivitas dari pemasaran ini dan produksi tentang keuangan, mencari sumber pendanaan dan kasihkan dana yang diperoleh. Yang keempat, bidang sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan yang berbakat dan bersemangat. F. Sejarah perkembangan.
Perkembangan dari manajemen ini mempunyai sejarah yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mempelajari sejarah manajemen sangat penting untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu, bagaimana manajemen terus berkembang, prinsip apa saja yang dikembangkan pada masa lalu, dan bagaimana manajemen tersebut berlangsung dewasa ini. Terdapat sebuah gambar yang dapat memperjelas sejarah perkembangan dari manajemen itu sendiri. Di mana kita ketahui masyarakat ini ada masa lalu dan ada perkembangannya. Untuk masa lalu sendiri ada keterampilannya sangat terbatas ya dan keahliannya juga sederhana. Sementara untuk masyarakat dalam perkembangannya ini dia sudah mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk masa lalu dan perkembangannya pastinya semua itu ada tujuan hidup, makanya ini manajemen terus berkembang. G. Evolusi teori manajemen. Evolusinya terdiri dari teori manajemen ilmiah ya, yang ada beberapa variabel yang harus diperhatikan dalam manajemen ilmiah itu sendiri. Di mana ini adalah A, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. B, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-syaratannya. C, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. D, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas. Terdapat beberapa pendapat para pakar tentang teori ilmiah sebagai berikut dalam buku Siswanto. Ini ada pengembangnya, kemudian tahunnya, sampai kepada kontribusi terhadap manajemen. Mari kita lihat yang pertama ada Robert Owen. Ini dia hidup tahun 1971 sampai 1858, di mana kontribusi terhadap manajemennya adalah A. Membangun perumahan bagi pekerja. B. Menyediakan kebutuhan rumah tangga bagi pekerja. C. Menetapkan mekanisme kerja yang spesifik. D. Penilaian harian terhadap para pekerja secara terbuka. Yang kedua ada Charles Babbage. Ini hidup tahun 1792 sampai 1871. Di mana di sini untuk kontribusi terhadap manajemennya adalah terdapat prinsip pembagian kerja sehingga setiap pekerja harus dipecah dan dididik dengan keterampilan spesifik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga ada Frederick W. Taylor. Ini tahun 1856 sampai 1915, di mana ada kontribusi terhadap manajemennya. Ini merupakan penemu manajemen ilmiah dengan prinsip A. Pengembangan manajemen ilmiah ini sebenarnya misalnya metodenya terbaik untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. B. Ada seleksi ya secara ilmiah terhadap para pekerja sehingga pekerja diberi tugas dan tanggung jawab yang cocok. Nah, untuk kontribusi yang C adalah kerjasama yang bersahabat antara manajemen dan para pekerjanya. Yang keempat ada Henry L. Giant. Hidup tahun 1861 sampai 1919. Kontribusi terhadap manajemen adalah A. Meningkatkan sistem tarif upah diferensial dan menggantikannya dengan motivasi kerja. Di sini ada satu, setiap pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya diberi bonus 50 dolar sen. Yang kedua, mandor akan menerima bonus bila seluruh pekerjanya mencapai standar.
kita lihat di sini untuk kontribusi terhadap manajemen untuk Henry L. Taylor. Yang ke B adalah penggambaran jadwal produksi dengan Gantt chart. Nomor 5, ini ada pengembangnya namanya Frank P. Gilbert dan Lillian M. Gilbert. Ini hidup tahun, untuk Frank Gilbert ini hidupnya 1868 sampai 1942. Untuk Lillian M. Gilbert ini 1878 sampai 1972. Di sini untuk kontribusinya terhadap manajemen ini adalah studi gerak dan waktu untuk meningkatkan semangat kerja. Keduanya mengembangkan rencana 3 kedudukan ya, yaitu 1A untuk mengerjakan pekerjaan saat ini. Kemudian 2B mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi. 3C untuk melatih penggantinya dalam waktu yang bersamaan. Terdapat teori manajemen klasik ya. Ini ada nomor satunya ini untuk teori manajemen klasik sendiri. Ini berbeda dengan teori manajemen yang sebelumnya. Di mana teori manajemen klasik tokoh-tokohnya adalah satu Henry Fayol. Henry Fayol ini hidup tahun 1841 sampai 1925. Di mana kontribusinya terhadap manajemen ini A. Manajemen ini bukanlah suatu bakat ya, tetapi adalah suatu keterampilan, sehingga manajer bukanlah pembawaan, tetapi pelatihan dan pengalaman. Kontribusi yang ke B adalah membagi perusahaan ke dalam 6 fungsi, yaitu 1 teknis, 2 komersial, 3 finansial, 4 keamanan, 5 akuntansi, 6 manajerial. Dalam hal ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengomandoan, pengordinasian, sampai kepada pengendalian itu sendiri. Kontribusi yang ke C itu adalah mengembangkan prinsip manajemen. Prinsipnya adalah 1. Pembagian kerja, 2. Otoritas, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan arah, 6. Mendahulukan kepentingan umum, 7. Pemberian upah, 8. Sentralisasi, 9. Hierarki, 10. Tertib, 11. Keadilan, 12. Kestabilan staf, 13. Inisiatif, 14. Semangat korp. Berikut ini adalah pendekatan hubungan manusia atau mazhab perilaku ya, di mana tokoh-tokohnya adalah 1. Hugo Massenberg. Ini hidup tahun 1865 sampai 1916. Untuk kontribusinya terhadap manajemen ini sendiri adalah peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara A. Menemukan orang terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. B. Menciptakan pekerjaan yang terbaik untuk menciptakan produktivitas maksimum. C. Menggunakan pengaruh psikologis untuk memotivasi para pekerja. Pengembang yang berikutnya, yang kedua adalah Elton Mayo. Elton Mayo ini hidup tahun 1880 sampai 1949, di mana untuk kontribusi terhadap manajemen ini para pekerja akan bekerja lebih keras bila mereka yakin bahwa manajemen memikirkan kesejahteraan mereka. Mayo juga mengusulkan perlunya pelatihan ya yang mendalam tentang psikologi, sosiologi, antropologi, serta metode penelitian yang canggih. Berikutnya adalah pendekatan dari manajemen modern itu sendiri, di mana kita tahu bahwa ada manajemen modern ini dibangun atas dua konsep utama teori. Yang pertama adalah teori perilaku. Nah, teori perilaku ini ditandai oleh tingkatan 3 kelompok ya. Nah, 3 kelompok itu adalah A. Perilaku individu per individu,
B. Perilaku antar kelompok-kelompok sosial. C. Perilaku antar kelompok sosial. Berikutnya ada yang kedua adalah manajemen kuantitatif. Untuk kuantitatif, teori ini fokus pada perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmihan, keilmiahannya. Dalam setiap pemecahan masalah harus terlebih dahulu diketahui masalahnya dengan melakukan kegiatan riset ilmiah, riset operasional, teknik ilmiah seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, dan pengembangan strategi produk dan sebagainya. Ini ada beberapa nama ya yang menganut teori perilaku. Nah, penganut teori perilaku ini ada untuk halaman ini ada 8 ya. Yang pertama adalah Douglas McGregor. Untuk kontribusinya terhadap manajemen itu melalui teori X dan Y. Yang kedua adalah Abraham Maslow. Yang kontribusinya itu terhadap manajemen adalah mengemukakan hierarki kebutuhan dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. Yang ketiga adalah Friedrich Hesberg, di mana dia kontribusinya untuk manajemen adalah menguraikan teori motivasi higienis atau teori dua faktor. Yang keempat, Robert Blake dan Jane Moulton. Ini kontribusi terhadap manajemen sendiri menjelaskan 5 gaya kepemimpinan dengan kondisi manajerial. 5. Chris Argyris. Kontribusi terhadap manajemen ini memandang organisasi sebagai sistem sosial atau sistem antar hubungan budaya. Keenam adalah Edgar Scran. Ini kontribusinya dia banyak meneliti tentang dinamika kelompok dalam organisasi. Yang ketujuh ada Francis Linkard. Terhadap kontribusinya adalah mengidentifikasikan dan melakukan penelitian tentang 4 sistem manajemen. Yang kelima, bukan yang kelima ya, tapi yang kedelapan adalah Fred Finder. Untuk kontribusinya adalah pendekatan kontingasi pada studi kepemimpinan. Pendekatan sistem manajemen ini bisa diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Di mana ini manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output barang dan jasa. Gambar di bawah ini menunjukkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang saling terkait ya. Ini ada SDM, uang, material, teknologi, dan informasi itu sendiri. Kemudian di sini ada proses transformasi manajemen dan ada barang dan jasa. Setelah itu semua ini kembali menjadi SDM, uang, material, teknologi, dan informasi. Kemudian semua ini ada umpan baliknya ya dari lingkungan input, manajemen, dan lingkungan output itu sendiri. Pendekatan kontingensi ini adalah pendekatan klasik, perilaku, dan kuantitatif yang berusaha mencapai pendekatan universal dan dapat digunakan kapan dan dimanapun. Untuk pendekatan kontingensi ini berusaha menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Implementasi dari pendekatan kontingensi ini telah banyak dipergunakan pada berbagai bidang dan fungsi dalam organisasi seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan penetapan keputusan-keputusan penting. Oleh karena itu, pendekatan kontingensi ini lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahannya.
Demikianlah penjelasan untuk organisasi dan manajemen untuk pertemuan ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe video saya. Kemudian jangan lupa mengaktifkan notifikasi lonceng untuk menotifikasikan materi-materi yang saya update. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.